Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin sidang jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Jadi setelah melaksanakan salat Isya secara berjamaah, mereka sebelum dilanjutkan dalam pelaksanaan salat tarawih dan witir sejenak dan yang mengikuti nasihat-nasihat agama atau ceramah Ramadan yang insyaAllah bakalan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Hidayatullah Ilham Hidayatullah LC. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wali kulli ni'mah, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la ma'rifata lana illa ma alhamtana. Allahumma alhimna rushda wa 'allimna al-haqqa وجنبنا الضلالة ومزالق البدع إنك في العالمين حميد مجيد. Sidang hadirin jamaah Isya dan Tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita sedikit merenung, sedikit mengkaji hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampunkan baginya dosa yang sudah dan yang akan ada. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka juga akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu dan yang akan datang. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, barang siapa yang betul-betul berpuasa di hari Ramadan dan betul-betul mendirikan malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni, baik yang sudah dilakukan ataupun yang akan ada pada dia juga akan diampuni. Hadis ini sejalan dengan hadis lain, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar hendak memberikan khutbah di hari Jumat, tiba-tiba datang malaikat Jibril mendoakan sesuatu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Di antara doa Jibril di hari tersebut adalah, celakalah umatmu wahai Muhammad kalau seandainya mereka melewati Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan apa-apa daripada dosanya. Makanya kita yang sedang berada di bulan Ramadan, kita harus hati-hati. Jangan sampai doa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena pada kita. Makanya pada hadis yang barusan saya bacakan, dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan dua kata kunci bagi kita. Yang pertama, iman dan ihtisab. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Dua kata kunci ini adalah iman dan ihtisab. Bagaimana cara kita berpuasa dengan menggunakan iman dan ihtisab? Bagaimana cara kita mendirikan malam Ramadan dengan menggunakan iman dan ihtisab? Kalau seandainya kita melihat kedua kata ini, iman adalah sebuah keyakinan. Adapun dalam hadis ini bisa kita artikan, barang siapa yang berpuasa dengan meyakini bahwa puasa itu adalah wajib. Ini pengertian yang sederhana.
Karena ada sebagian kita yang mungkin ketika berpuasa tidak meyakini puasa itu wajib, hanya berpuasa karena ikut-ikutan, melihat orang lain berpuasa, melihat keluarganya berpuasa, kemudian juga dia ikut berpuasa. Nah, yang seperti ini tidak akan mendapatkan pengampunan daripada dosa-dosanya, karena tidak ada dalam Islam yang ada yang istilahnya adat Islami, tidak ada. Yang ada adalah pendidikan Islami. Makanya kalau seandainya kita menjalankan sebuah ibadah atas dasar sebuah budaya, atas dasar sebuah adat istiadat, maka kita tidak mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Kalau seandainya salat misalkan 10 tahun yang lalu, 10 tahun ke depan, anak-anak kita mereka melakukan salat bukan atas dasar salat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi melakukan salat atas dasar salat sebagai sebuah budaya, maka salat yang dilakukan itu tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Karena syarat pertama kita berpuasa, kita harus mengetahui bahwa puasa adalah sebuah kewajiban. Di dalam pengertian yang lain, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wal nutqu bil lisani wal 'amalu bil jawari. Ada sebagian ulama mengartikan iman adalah memberikan keyakinan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan pengertian yang diucapkan oleh jumhur, iman adalah at-tasdiqu bima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijmalan atau tafsilan. Artinya meyakini segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara terperinci ataupun secara umum. Yang dimaksud dengan pembenaran di sini adalah, yang maksud dengan meyakini di sini adalah meyakini disertai dengan tunduk dan patuh. Kalau seandainya kita ditanyakan, apakah kamu meyakini bahwa Allah Maha Melihat? Apakah kamu meyakini bahwa Allah Maha Mendengar? Mungkin semua kita akan menjawab bahwa ya, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha segala-galanya. Mungkin hal yang seperti ini masih berada dalam pikiran kita, masih berada dalam memori kita. Perlu sebuah usaha lagi yang harus kita lakukan, bagaimana kita menurunkan apa yang ada dalam pikiran kita sehingga sampai dalam hati. Apakah hati kita benar-benar merasakan bahwa Allah Maha Melihat? Apakah kita betul-betul merasakan bahwa Allah Maha Mendengar? Apakah kita betul-betul merasakan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu? Ini mungkin yang tidak semua kita mengetahuinya, tidak semua kita merasakannya. Makanya hakikat daripada iman itu sendiri adalah mencapai muraqabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui bahwa kita mukmin pada level tertinggi lah, kita betul-betul bisa merasakan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasakan Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, maka kita selalu berhati-hati apa yang kita lakukan. Ketika berpuasa dengan menggunakan muraqabah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjaga diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya Imam Al-Ghazali beliau membagikan jenis-jenis puasa ataupun kelompok orang yang berpuasa menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah shaumul awam, jenis kedua adalah shaumul khawas, jenis ketiga adalah shaum khawasul khawas. Jenis pertama shaumul awam, puasa orang awam. Puasa orang awam ini adalah puasa orang biasa. Dia cuma berpuasa menahan haus dan lapar saja. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Inilah yang dimaksud adalah puasa orang-orang awam. Artinya dia berpuasa cuma sekedar menahan haus dan lapar. Dia tidak pernah menahan lisan dia daripada mengucapkan hal-hal tidak baik. Dia tidak pernah menahan telinga dia daripada mendengar hal-hal tidak baik. Dia tidak pernah menahan hati dia daripada suudzon, daripada dengki dan lain-lain. Makanya
Puasa orang awam ini puasa yang cuma sekedar melepaskan diri daripada tanggung jawab syariat. Syariat memerintahkan puasa. Kalau orang nampak secara terang-terangan tidak berpuasa, maka pemerintah boleh menghukumnya. Nah, puasa orang awam puasa sekedar menahan haus dan lapar. Puasa hanya sekedar terlepas daripada tanggung jawab syariat. Jenis puasa yang kedua, puasa saum al-khawas. Puasa orang, kalau istilah kita mungkin levelnya level VIP, level orang khusus. Puasa orang khusus ini adalah puasa di samping menahan diri daripada lapar dan dahaga, juga menjaga seluruh anggota badannya daripada melakukan hal-hal yang terlarang. Menjaga lisan daripada fitnah, menjaga lisan daripada mencaci orang lain, menjaga tangan daripada mengambil hak orang lain, menjaga telinga daripada mendengar hal-hal yang tidak dibolehkan, menjaga mata daripada memandang sesuatu yang tidak dibolehkan. Ini puasa orang khawas, saumul khawas, puasa orang khusus. Kemudian jenis yang ketiga adalah puasa saumul khawas, saum khawasul khawas, puasa orang lebih khusus lagi, VVIP, puasa orang lebih khusus lagi. Kalau tadi puasa saumul khawas itu di samping menjaga menahan lapar daripada menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga menjaga anggota badan daripada berbuat maksiat. Kalau puasa khawasul khawas ini menjaga, ditambah lagi menjaga hati. Artinya orang-orang yang berpuasa khawasul khawas menjaga hati untuk selalu terpaut kepada Allah. Sedikit saja, sedetik saja mereka hilang konsentrasi mereka dengan Allah, mereka akan terus bertaubat. Sedikit saja mereka, hati mereka tidak berzikir kepada Allah, maka mereka langsung bertaubat. Ini puasa khawasul khawas. Mungkin di antara tiga jenis ini kita bisa bermuhasabah kira-kira di mana letak posisi puasa kita saat ini. Apakah di level awam, ataupun di level khawas, ataupun di level khawasul khawas. Maka yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka yang dimaksud adalah puasa khawas ataupun puasa khawasul khawas. Kemudian kunci yang kedua yang Rasulullah berikan kepada kita adalah ihtisab. Ihtisab di sini sebagian ulama mengatakan ihtisab di situ artinya berpuasa sambil mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksud daripada ihtisab di situ adalah berpuasa sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya kita berpuasa bukan atas bagaimana kita mau, tapi kita berpuasa bagaimana yang syariat mau. Makanya Imam Syekh Usamah Al-Azhari pernah memberikan nasihat ketika beliau memberikan syarahan terhadap Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak melakukan sebuah ibadah. Yang pertama, apa yang harus dia lakukan sebelum melakukan ibadah. Kemudian, apa yang harus dia lakukan ketika melakukan ibadah, dan apa yang harus dia lakukan setelah melakukan ibadah. Sebelum dia melakukan ibadah, dia harus melihat apakah sudah sesuai syarat-syaratnya, syarat wajibnya sudah pas, syarat sahnya sudah pas semua, itu harus diperhatikan. Ketika dia melakukan ibadah, itu juga dia perhatikan apakah ibadah dia lakukan itu sesuai dengan syariat ataupun tidak. Namun yang ketiga ini terkadang kita lupa, terkadang kita tidak menghiraukan. Yaitu setelah kita melakukan ibadah, kita harus meminta kepada Allah, ya Allah kabulkan ibadah saya. Karena terkadang beda ya, sah dengan makbul beda. Kalau sah itu sesuai dengan syariat, rukun dan syaratnya itu lengkap, tapi kalau makbul itu hanya pada Allah. Terkadang ada ibadah yang sesuai dengan syariat, tetapi Allah tidak diterima ibadah tersebut. Syaratnya sah, rukunnya sah semua, tapi
ibadah tersebut tidak bernilai makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita selesai melakukan sebuah ibadah, seharusnya kita meminta kepada Allah, ya Allah kabulkan, ya Allah terimalah ibadah yang saya lakukan ini. Makanya sebagian ulama sufi mengatakan setiap sebuah ibadah yang kita lakukan itu ada bentuk zahir dan ada bentuk batinnya. Bentuk zahir itu adalah rukun dan syarat yang kita lakukan. Bentuk batinnya itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Setiap ibadah itu yang diharapkan oleh Allah adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Apakah ketika kita salat kita merasakan penghambaan diri kita kepada Allah ataupun tidak? Apakah ketika kita berpuasa kita merasakan penghambaan diri kita kepada Allah ataupun tidak? Banyak ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia melakukan ibadah tidak ada rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ketika dia beribadah menghadiahkan ibadah kepada Allah, yang dihadiahkan adalah ibadah dan seperti hidung kosong yang dihias di luarnya tapi di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Maka ini yang perlu kita perhatikan dan jadikan puasa kita, sisa puasa yang belum kita lakukan dalam bulan ini penuh dengan iman dan penuh dengan ihtisab. Semoga suatu saat nanti Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang berada di level khawas ataupun di level khawasul khawas. Hadza ma a'lam wa nisbatul ilmi ila Allah aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.